Api di bawah Sungai Martapura. Kenapa Sultan muda itu memilih diburu daripada duduk di takhta emasnya sendiri? Apa jadinya kalau darah kerajaan justru memilih jadi pelarian demi harga diri bangsanya? Malam di Banjarmasin tak pernah benar-benar gelap, bukan karena bulan atau bintang, tapi karena api-api dari rumah-rumah yang dibakar, benteng yang dihancurkan, dan semangat perlawanan yang tak mau padam. Di tengah rawa, tersembunyi di balik rerimbun hutan, seorang pemuda menggenggam keris pusaka, bukan untuk membunuh, tapi untuk mengingat. Mengingat siapa dirinya dan kenapa dia harus memilih jalan yang penuh luka. Namanya Pangeran Antasari. Bukan pangeran biasa, bukan keturunan pertama, tapi dialah api terakhir yang menyala di tubuh Banjar yang nyaris habis. Semuanya bermula saat Belanda datang, menawarkan kerjasama dagang yang artinya pelan-pelan. Mereka mulai mencengkeram. Istana dibelah dua. Satu untuk Raja Boneka pilihan Belanda, satunya lagi dibakar pelan-pelan dengan tekanan. Antasari bukan pilihan Belanda, dia bukan politisi, dia bukan penjilat, dia cuma anak raja yang dibuang karena terlalu jujur. Tapi rakyat tahu siapa yang berdarah Banjar dan siapa yang cuma bercelana kolonial. Dan saat istana benar-benar jatuh dan Belanda menanamkan bendera Fok di depan masjid, rakyat datang ke Antasari. Mereka tidak datang bawa uang, tidak bawa senjata. Mereka cuma bawa satu kalimat, kalau pangeran diam, siapa lagi yang berdiri? Dan malam itu, Antasari tahu, dia tidak bisa lagi jadi bayangan, dia harus jadi badai. Perang meledak di tahun ke-1859, tak ada drum perang, tak ada deklarasi, hanya pasukan-pasukan kecil dari pedalaman menyerang pos-pos Belanda, menghilang. Lalu datang lagi, hutan jadi benteng, sungai jadi jalan rahasia. Antasari, yang dulu ditertawakan karena ditolak jadi sultan resmi, kini justru jadi simbol perlawanan. Tapi harga yang dibayar terlalu mahal. Istrinya dibakar hidup-hidup dalam rumah saat Belanda menyerang perkampungan. Anaknya hilang, kabarnya ditawan dan diasingkan ke Jawa. Tapi Antasari tak sempat menangis, karena tiap menit yang dipakai untuk berduka adalah satu kampung lagi yang bisa dijarah musuh. Ia mulai menulis surat-surat penuh api, dikirim ke raja-raja lain di Nusantara. Kita ini bukan daerah pinggiran, kita ini pagar depan. Kalau Banjar jatuh, giliran siapa lagi setelah ini? Tapi Belanda bukan musuh biasa. Mereka tidak perang pakai hati. Mereka perang pakai peta dan logistik. Satu demi satu sekutu Antasari ditangkap. Bahkan beberapa di antaranya yang dulu bersumpah setia, diam-diam menyerah dan minta jabatan. Dan disinilah titik paling pahit hidupnya. Malam itu, salah satu sahabat terdekatnya Tumenggung Surapati berlutut di depannya, menangis dan berkata, "Pangeran, saya lelah. Anak saya mati. Istri saya sudah gila. Kalau saya terus ikut perang ini, yang saya bawa ke liang kubur cuma luka." Antasari menatapnya, hampa, lalu berkata, "Kamu bisa berhenti. Tapi jangan cabut panji ini dari pundakmu. Biar saya yang bawa sendiri, meski tertatih." Dan malam itu, Antasari jalan sendiri ke tepi sungai, duduk di perahu, menatap bulan. "Ya Allah," katanya lirih, "jika mati itu syaratnya, maka ambillah. Tapi jangan ambil semangat Banjar." Beberapa bulan setelah itu, wabah kolera datang. Tubuh Antasari melemah, suara mulai serak. Tapi semangatnya malah makin keras. Sebelum wafat, ia kumpulkan pasukan terakhirnya. Ia tidak bilang perang harus menang. Ia hanya bilang, kalah dan menang itu urusan sejarah. Tapi kehormatan hanya bisa dipilih hari ini. Pangeran Antasari wafat, bukan di istana, tapi di tengah rawa, bersama rakyat yang setia sampai akhir. Dan hari ini, kita bisa saja lupa tanggal Perang Banjar. Tapi, kita tidak boleh lupa apa yang membuat seorang anak buangan memilih diburu daripada tunduk. Karena sejatinya, bukan tahta yang menjadikan seseorang raja, tapi tekad untuk tak menjual tanah air, meski harus dibayar dengan nyawa. Tertarik dengan sejarah Indonesia lainnya? Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi untuk konten menarik berikutnya.